Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik semua, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau gitu. Baik, sebelumnya kakak izin memperkenalkan diri. Nama kakak Ivan Fikisni. Kakak adalah mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Nah, nanti di sini kakak akan memberikan edukasi kepada adik-adik mengenai pencegahan skoliosis pada usia remaja sesuai dengan usia kalian nih. Kak izin bagi dulu ya. Ibaratnya. Iya, ini buat berdua ya. Oh iya, terima kasih. Oke, nanti tujuannya Kak di sini kan melakukan edukasi mengenai pencegahan skoliosis pada usia remaja. Jadi diharapkan adik ini tahu nih bagaimana cara untuk mencegah skoliosis. Terus nanti kira-kira akan memberikan edukasi itu sekitar 10 menit. Gak lama-lama kok. Maka dari itu mohon kerjasamanya ya. Nanti waktu sesi diskusi bisa ditanyakan kalau ada yang masih dibingungkan. Gitu ya. Baik, kita mulai nih untuk penjelasannya. Sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu skoliosis? Oh, belum tahu nih Kak, apa ya? Belum tahu ya? Oke, kakak coba jelasin ya. Jadi bisa dilihat ya sambil dibuka-buka boleh lihatnya. Jadi skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang ditandai dengan adanya kelengkungan abnormal ke samping. Biasanya tuh tulangnya bagian belakang jadi bentuk S gitu, kalau enggak C iya di daerah belakang gitu. Bisa juga di daerah belakang. Lalu untuk tanda dan gejalanya sendiri itu yang pertama ada kelengkungan tulang belakang ke samping, terus bahunya tidak sejajar. Terus ada juga panggilan tulang belikat. Dari belakang kita ini bisa terlihat misalnya tidak menggunakan baju. Lalu ada juga perbedaan panjang kaki. Jadi kalau berdiri itu kaki kiri sama kanannya nggak sama gitu. Lalu selanjutnya juga ada nyeri pada punggung. Lalu dilanjutkan lagi ada sesak nafas seperti itu. Oke, baik teman-teman, setelah kita belajar mengenai tanda dan gejala dari skoliosis, kita akan lanjut belajar mengenai faktor risiko skoliosis. Yang pertama yaitu faktor genetik, yaitu remaja dengan anggota keluarga yang menderita skoliosis memiliki resiko lebih tinggi terkena skoliosis idiopatik, yaitu yang tidak diketahui penyebabnya namanya skoliosis idiopatik. Lalu yang kedua yaitu dipengaruhi juga oleh pertumbuhan tulang yang cepat. Nah, ketidakseimbangan dalam pertumbuhan antara tulang, otot, dan ligamen dapat menyebabkan tulang belakang itu bergelok ke samping itu, bisa jadi penyebabnya juga. Lalu yang selanjutnya yaitu postur tubuh yang salah. Nah, ini waktu belajar gitu membungkuk, nggak tegak itu juga bisa berpengaruh. Lalu terlalu berat ranselnya teman-teman itu juga bisa berpengaruh. Selanjutnya yaitu aktivitas fisik yang kurang. Bisa dilihat yaitu di gambarnya kayak kebanyakan rebahan itu juga bisa menyebabkan dari skoliosis seperti itu. Selanjutnya dampak skoliosis sendiri itu juga ada beberapa nih adik-adik, seperti gangguan fungsi paru-paru dan jantung, lalu ada nyeri kronis, gangguan mobilitas dan aktivitas fisik, ada juga masalah psikologis dan sosial, terus juga ada gangguan keseimbangan tubuh. Ngeri juga kan teman-teman kalau terkena skoliosis. Makanya harus dijaga tuh tulangnya. Nah, gimana nih cara kita menjaga tulang punggung kita agar tetap sehat, posturnya benar? Ini ada beberapa cara teman-teman, bisa dilihat ya di slide yang berikutnya itu. Yang pertama yaitu dengan pemeriksaan dan deteksi dini. Nah, deteksi dini skoliosis ini sangat krusial untuk mencegah progresivitas kelainan dari skoliosis. Nah, untuk pemeriksaannya sendiri bisa menggunakan tes Adam Forward. Bisa dilihat ya kakak-kakak itu gambarnya. Jadi ini harus sama orang lain, nggak bisa periksa sendiri, nanti minta tolong teman atau orang tua gitu untuk dilihat. Jadi badan kita membungkuk gitu, membungkuk. Terus nanti ada teman kita atau orang tua kita yang dari belakang. Nah, nanti jika terkena skoliosis maka tulangnya bisa beda gitu, junjing kalau bahasa Jawanya antara yang kiri sama kanan itu. Bila ada tanda-tanda seperti itu bisa segera diperiksakan. Lalu yang kedua bisa dicegah juga dengan menjaga postur tubuh yang sesuai. Jadi tidak membungkuk gitu ya teman-teman, harus tegak gitu. Bisa dilihat ya ada gambar-gambarnya juga saat duduk, main laptop, saat mengangkat barang juga harus sambil jongkok seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu dengan aktivitas fisik, bisa dengan berolahraga seminggu 3 kali. Lalu yang terakhir itu dengan nutrisi yang cukup, makan makanan yang bergizi seimbang, ada protein, sayur-sayuran,
gitu dan lain sebagainya. Oke, baik, cukup penjelasan dari kakak. Ini ada yang mau ditanyakan dari adik-adik? Mau tanya Kak, Boleh, apa kak? ini kan tadi kita ada disuruh aktivitas fisik ya. Contohnya apa sih Kak? Nah, kakak izin jawab ya, Dek. Jadi aktivitas fisik yang bisa dilakukan tuh bisa berolahraga. Nah, berolahraga itu apa aja sih? Contohnya tuh bisa kayak lari, jogging gitu tiap sore. Terus bisa juga berenang, terus yoga, senam gitu juga bisa, Dek. Aduh, udah itu belum sering olahraga nggak nih kalau di rumah? Jarang, seminggu sekali doang. Udah bagus itu seminggu sekali. Tapi mungkin kedepannya bisa ditingkatkan lagi ya. Seminggu 3 kali gitu biar tetap sehat kan sehat. Oke, ini ada yang mau ditanyain? Saya Kak mau nanya, Boleh. ini di sini kan dibilangin kalau nutrisi yang cukup itu bisa menjadi salah satu cara biar kita nggak skoliosis itu ya Kak. Nah, contoh dari nutrisi yang cukup itu dari makanan apa ya Kak? Nutrisi yang cukup tuh kan kita fokusnya ke tulangnya. Jadi kalau tulang tuh butuh vitamin D dan juga kalsium. Maka bisa dengan mengonsumsi susu nih rajin gitu. Terus juga perbanyak protein, makan ikan-ikanan, daging-dagingan itu juga berpengaruh. Bisa membuat badan kita tetap sehat juga. Itu, Kakak ada yang menanyakan lagi? Cukup ya, berarti udah pada paham ya adik-adik tentang skoliosis. Sekalian kakak mau gantian tanya nih. Mau tanya lagi Kak, Apa yang boleh Kak Isma, silakan. ini kan tanda gejalanya ada banyak nih. Kalau misal kita merasa ada beberapa, apakah sudah dipastikan kalau kita terkena skoliosis? Nah, untuk dapat dipastikan atau tidak itu kita tidak dapat memutuskannya sendiri ya, Dik. Maka dari itu, jika sudah ada dirasa beberapa gejala atau salah satu gejala bisa langsung memeriksakan diri ke vaskes terdekat, bisa ke puskesmas atau ke dokter seperti itu. Biar lebih pasti ya kan, ada dokter yang memastikan seperti itu. Ya. Sudah paham? Sudah, makasih Mbak. Oke, sama-sama. Sekarang gantian kakak ya yang tanya sama adik-adik nih. Mungkin bisa disebutkan lagi apa saja sih tanda dan gejala dari skoliosis? Ada yang tahu nggak nih? Tahu, perbedaan panjang kaki, Terus apa lagi? nyeri punggung, Betul sesak banget. nafas. Sesak nafas terus apa tuh satu lagi? Apa yo? Bahunya tidak sejajar. Betul banget. Udah pada paham ya berarti adik-adik tentang bagaimana sih cara mencegah skoliosis. Oke, baik kakak izin memberikan kesimpulan mungkin dari pertemuan kita pada siang hari ini. Jadi kan kita ketahui bahwa skoliosis adalah suatu kelainan pada tulang belakang. Jadi tulang belakang itu bengkok dan nampak seperti huruf S atau C. Nah, kita tahu beberapa tanda gejalanya seperti perbedaan panjang kaki, nyeri punggung, terus ada bau tidak sejajar. Maka dari itu akan lebih baik dan lebih bagus lagi jika kita tahu bagaimana strategi mencegah skoliosis. Caranya seperti dengan menggunakan tes Adam Purwat dan tes, juga dengan menjaga postur tubuh yang sesuai seperti saat duduk. Baik, teman-teman, cukup dari saya. Nanti selanjutnya kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, kira-kira di bulan depan. Maka dari itu, terima kasih atas perhatiannya dan juga kerjasamanya. Adik-adik mau berkolaborasi bareng-bareng nih mendiskusikan tentang skoliosis. Sekian dari saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.